Assalamualaikum teman-teman. Pada siang hari ini saya kedatangan pasien install ulang. Tipe dari laptop ini adalah X453, dimana kasusnya Windowsnya error sehingga user minta di install ulang Windows 10. Sebenarnya Windows 10, Windows 7 dan Windows yang lain itu sama cara installnya. Pertama-tama kita buat dulu Windowsnya dengan menggunakan flashdisk ini dengan aplikasi Rufus. Kemudian setelah jadi, ini Windows 10 ya teman-teman, Windows 10 yang versi MBR ya, versi MBR. Nanti kalau GPT juga ada ya, biasanya yang GPT itu dia seri X441 ke atas ya, atau sejenisnya. Pertama-tama kita colokkan dulu, kita colokkan dulu di sini di USB-nya. Di USB-nya ini setelah itu baru kita hidupkan laptop. Kemudian kita masuk ke BIOS dengan cara menekan F2. Nah, di sini di tampilan BIOS ini kita menemukan menu-menu. Kalau main ini maksudnya adalah sistem informasi dari laptop ini, tanggal, waktu, dan prosesor. Kita bisa lihat di sini jumlah memorinya juga. Di sini ada 2048 MB, maksudnya adalah 2 GB. Kalau sebelah Advanced ini untuk mengatur grafis dan sistem hard disk. Ketiga di sini adalah booting. Booting maksudnya dari mana kita akan mulai untuk membooting hardware-nya atau drive-nya. Kemudian di sini ada security ya. Security ini untuk mengunci BIOS maupun dari hard disk. Kemudian di sini juga ada, sorry teman-teman tadi agak terputus karena ada tamu yang datang. Kemudian di save ini kita bisa lihat di sini perubahan-perubahan BIOS yang sudah kita lakukan, bisa disimpan atau tidak, discard juga. Restore itu maksudnya untuk mengembalikan ke pengaturan awal. Mengembalikan ke pengaturan awal. Nah, fokus di booting. Kalau kita mau atau membooting awal dari flash disk, karena kita kalau mau menginstal itu harus membooting awal itu dari flash disk dari sini, karena sistem Windows itu yang akan kita install itu ada di sini. Kemudian yang di dalam hard disk itu kita akan buang. Setelah itu kita turun ke bawah ini. Di sini ada hard drive priority ya, maksudnya adalah prioritas dari bootingnya. Ini kita tekan enter. Nah, di sini ada dua pilihan. Yang atas ini adalah hard disk. Kemudian yang bawah ini adalah flash disk. Nah, yang bawah ini yang harus kita naikkan, yang Toshiba Trans Memory ini, karena ini adalah flash disk saya, sehingga yang akan kita naikkan di sini adalah yang flash disk. Caranya klik and arahkan kursor ke atas, kemudian kita enter, baru kita pilih yang bawah Toshiba Trans Memory, kemudian klik enter. Setelah pindah ke atas, baru kita kembali ke menu lagi dengan cara menekan tombol escape di keyboard. Nah, setelah itu baru kita ke save, kemudian kita
simpan perubahan, atau dengan cara di sini sudah ada F10-nya. F10 itu maksudnya adalah menyimpan dan keluar, maksudnya kembali ke restartnya. Atau coba kita tekan F10 dulu, F10 yang di sini. Nah, setelah itu akan tampil menu katalog ini, save and exit setup, maksudnya adalah menyimpan konfigurasi dan keluar. Menyimpan konfigurasi dan keluar maksudnya menyimpan perubahan yang tadi itu dan kemudian kedua. Kita klik yes. Nah, setelah itu di sini akan mati sebentar, kemudian akan hidup lagi. Nah, press any key, tekan enter. Tunggu sebentar ya, biar dia mendetek hardware dan harddisk yang ada di dalam. Nah, di sini kita ditampilkan dengan menu-menu ya, menu-menu bahasa dan zona time-nya. Tapi ini kita tidak klik, diabaikan saja. Kemudian kita klik next, baru klik install. Setelah itu akan muncul menu yang ini. Ini maksudnya adalah memasukkan product key-nya atau serial number dari Windows ini. Tapi kita klik don't have a product key. Yang ini aja klik langsung. Yang ini aja langsung klik yang ini, sehingga ini adalah Windows yang ada di dalam flash disk ini. Biasanya saya menggunakan Windows 10 Pro yang ini. Kemudian 10 Pro yang ini 64 bit. Kemudian tekan next. 10 Pro 64 bit yang tekan next. Tunggu sebentar. Setelah itu akan tampil lisensi dan notifikasi ya. Maksudnya notifikasi ini aturan-aturan ya, aturan-aturan, tapi kita setujui aja. Cuman tombolnya yang ini yang ada. Setujui aja. Klik yang ini, setujui lisensi, baru klik next. Nah, setelah itu klik yang custom Windows Advanced, karena kita tidak mengupgrade melainkan kita mau menginstal ulang. Klik yang ini, tunggu sebentar. Nah, di sini ada partisi ya, yang ditampilkan di laptop itu, yang ini. Kalau yang paling atas ini sudah terbentuk dengan sendiri ketika partisi itu dibuat. Tapi kalau yang bawahnya ini baru kita tentukan berapa kapasiti untuk C-nya dan untuk D-nya. Yang di sini yang C itu yang paling yang kedua ini, yang ini. Yang ukuran giganya 146,1 GB, sedangkan untuk D-nya yang ini. Biasanya kalau kita nginstal itu posisi dari C-nya itu harus di yang kedua ini. Maksudnya untuk Windows-nya biasanya di sistem C-nya. Kemudian yang bawah ini untuk partisi D-nya atau di datanya. Sehingga kalau ada data yang ada di C-nya di My Document itu harus dipindahkan ke bawah. Karena yang ini sifatnya akan hilang nanti di format. Sehingga setelah diformat baru dimasukkan dari filenya dari flash disk yang ini, kemudian akan dipindahkan ke C-nya ini untuk Windows ya, untuk Windows. Kemudian klik yang ini, baru format, maksudnya menghilangkan Windows yang asli di dalam itu, kemudian kita masukkan lagi dari flash disk. Tekan format. Nah, ada pilihan di sini. Maksudnya ini adalah data yang ada di dalam itu akan hilang, sehingga sebelum kita
install ulang harus pindahkan dulu. Klik OK. Oke, tunggu sebentar. Nah, setelah diformat, baru kita klik next untuk melanjutkan pemindahan file Windows yang ada di sini ke drive C-nya. Tekan next. Nah, setelah tekan next, tunggu beberapa menit sehingga perintah setup ini selesai. Setelah langkah-langkah ini selesai, tinggal kita menunggu finishing ya. Laptop itu sudah bisa, Windowsnya sudah bisa dimasukkan lagi dari flash disk. Semoga video dasar install ini dapat bermanfaat bagi teman-teman, sehingga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.